Tahun 90-an sampai 2000-an awal bisa dibilang adalah masa keemasan mobil-mobil Jepang, ditandai dengan lahirnya berbagai mobil sport eksotis asal negeri Sakura ini. Cuma dari sekian banyak mobil-mobil sport dari Jepang pada era keemasannya ini, kamu mungkin notice satu hal, yaitu power mesinnya mentok di angka 276 HP atau 280 PS untuk mobil produksi pabrikan Jepang yang dijual di dalam negeri Jepang. Nah, kira-kira kenapa tuh? Yuk kita cari sama-sama alasannya di video kali ini. Semua ini bermula di awal tahun 80-an, di mana perkembangan teknologi yang sangat pesat telah merubah industri otomotif Jepang yang awalnya hanya mampu membuat mobil yang murah dan bisa diandalkan menjadi murah, bisa diandalkan, kenceng pula. Nah, faktor kencang inilah yang kemudian memunculkan masalah baru, yaitu angka kecelakaan lalu lintas meningkat tajam. Hal ini karena ruas jalan di Jepang yang masih kurang safety, ditambah meningkatnya orang-orang yang entah beneran suka balapan atau hobi melakukan hal nekat dan melawan hukum, atau cuma sekedar FOMO dan ikut-ikutan temennya saja yang melakukan aksi balap liar di ruas jalanan Jepang. Bahkan, kalau dibandingin sama di Indonesia, kayaknya balap liar sama aksi kebut-kebutan di negeri ini gak ada apa-apanya ketimbang balap liar sama kebut-kebutan di Jepang pada waktu itu. Nah, karena saking banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas dan aksi kebut-kebutan di jalan raya, pada tahun 1988, Japan Automobile Manufacturer Association atau Asosiasi Pembuat Kendaraan Jepang membuat sebuah perjanjian yang biasa kita kenal dengan istilah Gentleman Agreement. Perjanjian ini cukup simpel, yaitu setiap mobil yang dipasarkan di dalam negeri Jepang tidak boleh memiliki output power lebih dari 276 horsepower atau 280 PS dan top speednya tidak lebih dari 180 km per jam. Perjanjian ini selain untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, juga dimaksudkan agar menghindari perang horsepower antar produsen mobil Jepang. Selain itu, pembatasan power dan top speed ini juga mempermudah produsen Jepang untuk melakukan homologasi mobil untuk keperluan balap resmi. Nah, tapi masih ada tapinya nih. Karena perjanjian Gentleman Agreement ini hanya sebatas perjanjian yang cuma modal jabat tangan doang, dalam artian tidak tertulis, maka para produsen mobil Jepang berpikir kalau Gentleman Agreement ini hanya berlaku untuk mobil produksi massal saja. Itulah alasan kenapa di kemudian hari ada mobil-mobil produksi Jepang yang punya power di atas 276 horsepower karena memang diproduksi terbatas. Misal kayak GTR R33 400R yang tenaga mesinnya 400 horsepower tapi cuma diproduksi sekitar 44 unit saja, atau GTR R34 Nismo Zijun yang tenaga mesinnya 500 horsepower tapi cuma diproduksi sekitar 19 unit saja. Mungkin perusahaan pembuat mobil dari Jepang pada mikir gini, orang kaya mana yang cukup nekat untuk kebut-kebutan di jalan raya pakai mobil limited edition yang harganya jauh lebih mahal ketimbang versi regulernya dan unitnya juga terbatas. Mendingan dirawat baik-baik biar harga jualnya makin tahun makin naik. Selain tidak berlaku untuk mobil limited edition, Gentleman Agreement ini juga tidak membatasi spesifikasi mesin, yang artinya para produsen mobil dari Jepang ini bebas membuat, berkreasi, bereksperimen, dan mengembangkan teknologi mesinnya sendiri-sendiri selama output mesinnya tidak lebih dari 276 horsepower. Makanya, walaupun power mesin dan top speed di limit, teknologi mesin bisa terus berkembang, dan variasi mesin mobil-mobil asal Jepang ini bisa sangat beragam. Pada awal penerapan Gentleman Agreement ini, para produsen mobil asal Jepang bisa dibilang masih jujur dalam menulis seberapa besar power mesin pada brosurnya. Karena pada tahun 89 sampai awal 90-an, masih sedikit mesin yang output powernya menyentuh 276 horsepower. Karena masih banyak mesin legend yang belum lahir atau sudah lahir tapi belum dikembangkan secara maksimal. Begitu pula dengan teknologi di mesin yang belum berkembang secara maksimal pula. Contohnya seperti teknologi katup variabel kayak VTEC dan VVTi dan penggunaan turbo pada mesin.
Tapi, memasuki pertengahan tahun 90-an, mulai banyak orang yang meragukan kepatuhan produsen mobil asal Jepang terhadap gentleman agreement ini. Bukan gimana-gimana, ya kali, teknologi mesinnya terus berkembang, tapi power mesinnya masih segitu saja. Misal kayak RB26 yang dipasang di Nissan GT-R R32, R33 sama R34. Ya kali, sudah dipakai 3 kali generasi, nggak ada peningkatan sama sekali. Yang bener aja, rugi dong. Apalagi setelah ada orang yang mengetes mesin RB26 di ETT secara mandiri, yang ternyata outputnya mendekati 327 horsepower on crank. Atau Mitsubishi 3000 GT versi twin turbo yang power mesinnya 276 horsepower untuk versi JDM, tapi untuk versi USDM powernya 300 horsepower, dan versi Eropa powernya 282 horsepower dengan mesin dan puncak tenaga di RPM yang sama. Bahkan untuk versi JDM dan USDM, besaran torsi dan puncak torsi berada di RPM yang sama. Walau hal ini bisa diakali dengan merimap ECU atau mengukur power mesinnya lewat putaran roda, soalnya kalau mengukur power mesin lewat roda, bakal ada loss power atau tenaga yang hilang karena gesekan yang terjadi di sistem penyalur tenaga seperti kopling, transmisi, gardan, dan final gear. Tapi tetap aja banyak orang yang meragukan power mesin mobil dari Jepang pada mentok di angka 276 HP atau 280 PS sesuai dengan brosur yang dikeluarkan masing-masing pabrikan saat berjalannya perjanjian gentleman agreement ini. Lagi pula, gentleman agreement adalah sebuah perjanjian yang disetujui hanya dengan jabat tangan saja tanpa ada perjanjian tertulis. Bahkan ketika menyetujui perjanjian ini, para anggota Japan Automobile Manufacturer Association belum tentu beneran saling berjabat tangan satu sama lain. Pokoknya, kalau mereka bikin mobil untuk pasar dalam negeri Jepang, power mesinnya ditulis 276 HP atau 280 PS, dan top speednya 180 km per jam, mereka bakal aman. Bahkan tidak ada sanksi yang akan ditanggung produsen mobil Jepang kalau melanggar perjanjian ini. Jadi, pabrikan-pabrikan mobil di Jepang mungkin mikirnya, kenapa kita harus saling cepu dan saling menjatuhkan satu sama lain kalau kita bisa melakukan hal yang sama. Jadi, pas masuk pertengahan tahun 90-an yang bertepatan dengan masa keemasan mobil sport Jepang ini, beberapa mobil dari pabrikan Jepang yang dijual di dalam negeri Jepang benar-benar memiliki power mesin 276 HP atau di bawahnya, dan beberapa lainnya patut dipertanyakan, beneran 276 HP nggak tuh power mesinnya? Selama kurang lebih 16 tahun, semua pabrikan mobil di Jepang mematuhi perjanjian gentleman agreement ini sampai pada akhirnya Honda menjadi pabrikan mobil pertama yang melanggar perjanjian gentleman agreement ini dengan merilis Honda Legend generasi keempat pada tanggal 7 Oktober 2004, di mana mobil ini menggunakan mesin 3500cc V6 yang menghasilkan power sebesar 295 horsepower. Berbeda dengan kasusnya Nissan sama Mitsubishi yang sebelumnya tadi, karena untuk kasusnya Honda ini, Honda mengakui kalau power mesin Honda Legend ini beneran di angka 295 horsepower. Dan mobil ini juga dipasarkan di dalam negeri Jepang, yang membuat Honda menjadi pabrikan pertama yang melanggar gentleman agreement ini setelah hampir 2 dekade berjalan. Setelah Honda melanggar perjanjian gentleman agreement, produsen otomotif asal Jepang yang lain pun perlahan namun pasti ikut meninggalkan perjanjian ini juga. Tapi walau begitu, gentleman agreement ini tidak sepenuhnya ditinggalkan, karena peraturan lalu lintas di Jepang yang semakin ketat membuat sports car asal Jepang yang dijual di dalam negeri Jepang memiliki limiter khusus yang akan membatasi kecepatan maksimal mobil sampai 180 km per jam saja kalau digunakan di jalan raya, dan limiter ini baru akan tidak aktif kalau mobil memasuki sirkuit balap resmi. Menurutmu gimana cuy? Apakah langkah para pabrikan mobil Jepang dalam membuat perjanjian gentleman agreement ini cukup efektif untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Jepang? Soalnya kita sama-sama tahu, pas tahun 80-an akhir sampai 2000-an awal, ketika gentleman agreement ini diterapkan, di saat yang bersamaan, bermunculan bengkel-bengkel spesialis tuning mesin
yang jago ngoprek-ngoprek mesin sampai mengeluarkan tenaga yang gede. Dan menjadi fakta juga bahwa mesin mobil produksi pabrikan Jepang pada masa gentleman agreement ini rata-rata gampang dioprek karena teknologinya yang sudah maju pada saat itu ditambah ketahanan mesinnya yang badak. Jadi seolah-olah pabrikan Jepang itu bilang ke pemerintah Jepang kalau mereka berkomitmen untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan membuat gentleman agreement ini, tapi di sisi lain mereka memberi para tuner-tuner gila yang haus horsepower gede mesin-mesin yang sangat mudah untuk ditingkatkan powernya sampai berkali-kali lipat. Kalau kayak gini kejadiannya, menurutmu gimana cuy? Tulis di kolom komentar ya.